Halo sobat semua, deflasi merupakan fenomena ekonomi di mana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut berlawanan dengan inflasi, yang merupakan kenaikan harga barang dan jasa. Deflasi seringkali diukur menggunakan indeks harga konsumen atau indeks harga produsen. Ketika indeks ini menunjukkan penurunan, maka itu bertanda terjadinya deflasi di suatu negara. Yang menjadi salah satu penyebab utama deflasi adalah penurunan permintaan agregat. Ketika konsumen dan bisnis mengurangi pengeluaran mereka, maka permintaan untuk barang dan jasa menurun. Penurunan permintaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan, atau ketidakpastian ekonomi di suatu negara. Sebagai respons terhadap penurunan permintaan ini, maka produsen mungkin terpaksa menurunkan harga untuk menarik pembeli. Selain karena penurunan permintaan, deflasi juga bisa disebabkan oleh peningkatan dari pasokan barang dan jasa. Apabila produksi meningkat lebih cepat daripada permintaan, maka kelebihan pasokan dapat menyebabkan harga menjadi turun. Teknologi yang lebih efisien atau peningkatan produktivitas juga bisa menjadi faktor pendorong deflasi, karena biaya produksi yang lebih rendah memungkinkan produsen menawarkan harga yang lebih rendah. Kondisi deflasi ini memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi. Salah satu dampak negatifnya adalah peningkatan beban utang. Ketika harga turun, nilai real utang akan meningkat, sehingga lebih sulit bagi individu dan bisnis untuk membayar pinjaman mereka. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat kebangkrutan dan bisa memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Selain itu juga, deflasi seringkali menyebabkan penundaan konsumsi, karena konsumen berharap harga akan terus turun di masa depan, sehingga mereka bisa menunda pembelian. Bank sentral seringkali mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengatasi deflasi ini. Salah satu cara adalah dengan menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan pengeluaran. Selain itu, bank sentral juga dapat melakukan kebijakan moneter yang lebih agresif, seperti pelonggaran kuantitatif, di mana bank sentral bisa membeli aset keuangan untuk meningkatkan likuiditas dan juga mendorong pinjaman. Maka secara keseluruhan, meskipun deflasi mungkin tampak menguntungkan bagi konsumen dalam jangka pendek karena harga yang lebih rendah, dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan bisa dapat merugikan. Penurunan harga yang terus-menerus ini dapat menyebabkan lingkaran setan, di mana penurunan permintaan dan produksi saling memperburuk, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketidakstabilan ekonomi di negara tersebut.